Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kelas 7A sampai dengan kelas 7E. Ya, kita pembelajaran jarak jauh PJJ melalui Zoom meeting atau live. Ya, ketemu kembali dengan Pak Iman ya dalam materi pembelajaran. Ya, kemarin minggu kemarin udah melaksanakan MPLS. Ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran ini, ya, kebiasaan kita sebenarnya kalau kita normal, kebiasaan kita pada saat mau belajar, ya, yang pertama itu kita berbaris atau apel pagi di lapangan, ya. Yang pertama mengucapkan doa, doa mau belajar. Ya. Yang kedua mengucapkan visi SMPPGRI Depok Tengah. Ya. Yang terakhir itu menyanyikan selamat pagi. Ya, kemarin udah disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada saat MPLS. Ya, oke, sama waktu di kelas juga. Di kelas, ya, pada saat mau pembelajaran dimulai, ya, kebiasaan kita itu, ya, kita berdoa mau belajar. Terus yang keduanya ada salawatan, ya. Itu kalau kita dalam keadaan normal, ya. Kalau yang ketiganya pada saat selesai belajar juga berdoa juga. Terus apabila pembergantian pembelajaran atau pelajaran biasanya dipimpin oleh ketua kelas memberi salam kepada Bapak Ibu guru yang akan mengajar di hari itu atau di hari yang akan diajarkan. Nah, masalahnya kita juga ini sama. Cuman lingkupnya ini karena Zoom live ya dari kelas 7A sampai 7E. 5 kelas sekalian sekaligus. Ya. Sebelum memulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Bagi yang non-muslim, ya berdoa menurut agamanya. Berdoa mulai. Allah. Berdoa selesai. Oke. Ya Bapak mengucapkan selamat bergabung ya di SMP PGRI Depok Jawa Tengah ya tahun pelajaran 2021-2022 ya. Kita udah ketahui ya negara kita, bangsa Indonesia kita atau mungkin negara lain juga ya dalam keadaan musibah yaitu ada suatu COVID-19 ya. Semua sekolah ya pembelajarannya melalui online atau daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi untuk menghindari dari virus COVID-19. Ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Bapak mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu atau Bapak Ibu kamu yang telah menitipkan di sekolah SMP PGRI ini untuk menempuh ilmu atau untuk pembelajaran yang mudah-mudahan ya di kemudian hari kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara dan bagi orang tua yang dibanggakan oleh orang tua. Sebelum dimulai, Bapak ingin mengecek dulu ya kehadiran dari tiap-tiap kelas ya. Kemarin Bapak udah bilang bikin profilnya itu dari kelas dulu. Kemudian ada kelas 7A, 7A buahnya. Atau baru nama buahnya Abdul Somad umumnya itu kan ya.
sama 7B siapa juga. Jadi ntar Bapak Ibu wali kelasnya ya bisa melihat, bisa memantau kehadiran kamu pada saat Zoom Live ini atau Zoom meeting ini ya. Karena ini termasuk dalam kehadiran juga. Ya. Sekali lagi, profilnya yang pada saat Zoom Live ya. Pertama itu kelas dulu. Kelas 7A umpamanya. Namanya siapa? 7A Abdul Somad umpamanya. Ya, sama kelas 7E umpamanya siapa? Siti Carolina umpamanya kan ya. Untuk bisa melihat Bapak Ibu wali kelasnya pada saat kehadiran pada Zoom meeting ini. Oke. Untuk hari ini Bapak hanya memberi pengenalan materi ya atau pembelajaran ya yang Bapak ampuh ini yang akan Bapak sampaikan pada kalian semua yaitu pelajarannya bahasa Sunda ya. Sekali lagi pelajarannya yaitu bahasa Sunda. Terus untuk bukunya cukup satu buku aja ya. Buku ya. Maksudnya kenapa? Ada bukunya. Kan belajarnya online, Pak. Lihat dari HP, disimpan dari HP juga. Screenshot udah ini. Tetap kalau namanya bahasa ya, terutama bahasa Sunda ya, itu dinilai ya, tidak hanya pengetahuan ya, ada keterampilan, ada sikap ya. Apalagi penilaian ya, mungkin semua pelajaran ada 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan, ya, keterampilan, dan sikap. Nih, ini yang perlu diperhatikan untuk kalian semua. Mungkin waktu di SD ada yang terapkan seperti itu, ya. Cuman kalau di SMP tingkat menengah pertama, tingkat menengah, ya, Bapak Ibu guru memperhatikan sikap juga. Apa sikapnya ya? Ya, apa itu pengetahuannya? Apa itu keterampilannya kan ya? Kalau pengetahuan udah tahu kan, pengetahuan itu hasil dari ulangan kan ya. Ya. Atau kalau keterampilan mungkin hasil karya sesuai dengan yang dibikin atau kreasinya. Ya. Kalau sikap, ya sikapnya ya sikap dalam pada saat menyampaikan pendapat atau pertanyaan, ya di situ ada suatu sikapnya, maksudnya ada suatu adabnya, ya ada adabnya untuk menyampaikan pertanyaan, ya itu. Jadi untuk bahasa Sunda, ya, Pak Iman memberi 3 penilaian. Ya, oke, kita lanjut ke tampilan PPT-nya ya. Ya, PPT-nya. Nih, nih di pertemuan pertama, pertemuan ke-1 ini, ya, Bapak tidak akan membahas ini materi dulu, ya. Bapak akan membahas ya untuk pengenalan materi yang ada di kelas 7 bahasa Sunda. Ya. Semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ya, ini untuk pengenalan materinya ya. Ya. Pasti ini ada SMP PGRI Depok 2 Tengah. Ya. Ya. Oke. Kita dalam keadaan COVID-19 ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya dengan tekan dengan 5M ya. Dengan 5M ya. Yang pertama itu selalu memakai masker apabila keluar rumah atau bepergian, ada keperluan ya. Atau di suatu ruangan yang banyak ya. Selalu memakai masker. Yang keduanya mencuci tangan. M yang keduanya mencuci tangan. Ya, ini untuk mencuci tangan. Terus membatasi kerumunan atau interaksi ya. Maksudnya kalau ini menjaga
bisa menjaga jarak ya. Ya, ini ada juga menjaga jarak ya. Terus membatasi mobilitas atau bepergian apabila tidak perlu atau tidak yang mendadak ya. Ini ada jarak-jaraknya ya. So, memakai masker. Mungkin sekarang ada lagi tambah lagi ya. Memakai maskernya itu double, dua masker ya. Jadi tidak hanya satu, sekarang diperlakukan 2 masker ya. Ya. Nih, ada agenda ini yang Bapak akan sampaikan ya. Yang pertama ya pengenalan profil ya. Ya, saya cari mengenal profilnya. Yang keduanya kontrak belajarnya seperti apa. Yang ketiga aturan pembelajaran daring ya, karena kita melaksanakannya daring PJJ. Nah, yang terakhir yaitu pengenalan materi di semester 1 khususnya bahasa Sunda. Ya. Oke. Ya, Bapak sendiri namanya Pak Imanullah ya. Ya. Mengajar guru bahasa Sunda kelas 7 dan kelas 8. Ya, ini foto profil Bapak ya. Sebenarnya ntar tadi mau disampaikan nomor WA-nya ya, mungkin ntar aja. Kalau untuk ini tidak akan menuliskan nomor WA dulu ya. Terus Pak, ada KKM-nya, ada kriteria keputusan minimalnya ya. Setiap pelajaran, setiap mata pelajaran ya, Bapak Ibu guru selalu menentukan KKM-nya ya, itu ada batasnya. Maksudnya ada KKM untuk bahasa Sunda yaitu 75. Nih KKM-nya ya. Ini perlu diperhatikan ya. Umpamanya pada saat kamu ulangan, pada saat kamu mid semester pas atau semesteran ya, nilainya 70. Sedangkan KKM-nya 75, berarti kamu masih punya kredit atau punya utang 5 poin. Kan nilainya 70 kan? Seharusnya kan 75. Ini ada batasnya. Jadi semua pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya selalu berbeda-beda, tidak sama. Kalau KKM 75 bahasa Sunda, mungkin PJOK 78 atau 80 ya. Selalu berbeda-beda. Ya. Terus untuk di SMP ya, gurunya tidak hanya 1 atau 2 ya. Setiap pelajaran gurunya selalu berbeda-beda ya. Pokoknya guru agamanya siapa ya, guru bahasa Indonesia siapa ya, guru prakaryanya siapa ya kan. Nih biasanya kami kan Bapak Ibu guru udah memperkenalkan kan kamu dari hari Senin ya. Bahasa Indonesia kelas 7 saya diajarkan punya kelas 7A sampai 7B siapa, pasti beda-beda. D sampai E mungkin gurunya lain lagi ya. Terus untuk pelajaran di SMP ya ada tambahan ya, mungkin ada TK ya. Mungkin kalau prakarya mungkin di SD itu seni budaya ya, beda ya. Kurang lebih ada 13 mata pelajaran ya. Ya, kurang lebih ada 13 guru juga. Ya, karena gurunya selalu beda-beda ya. Tambah guru agama Kristen. Ya, kemarin udah yang non muslim sudah mengikuti pembelajaran atau Zoom agama Kristen oleh Bu Eli atau Mem Eli ya, yang udah sampaikan pada jam setengah 12 ya. Itu jadi untuk agama Kristen juga ada tersendiri ya. Biasa kalau di normal juga biasanya Jumat juga ya. Jumat sesudah belajar pulang ya. Untuk non muslim yang Kristen langsung masuk ke ruangan ya, udah ada ruangannya, ada kelasnya yang akan disampaikan oleh Mem Eli. Nih untuk KKM 75 ya. Nah, jangan sampai nanyakan Pak,
KKM Bahasa Sunda berapa? Ini 75. Nah, ada kontrak belajar. Kontrak belajar kelas 7 semester 1. Apa aja sih ketentuannya atau kontraknya untuk di Bahasa Sunda? Ini ada ya. Kontrak belajarnya ada ulangan harian 20%. Ya. Tugas atau PR dan sebagainya ya. Mau catatan mau apa kan tugas nih itu ada 30%. Terus ada kehadiran, absensi dan keaktifan. Maksudnya itu karena kita daring ya karena mengumpulkannya tugasnya segala kehadirannya atau mungkin sekarang di Zoom nih ya. Kita kendalanya mungkin dalam suatu kuota ya. Kuota atau internetnya kan ya tidak bagus nih. Ini ada payment 10% ya. Terus penilaian tengah semester atau PTS ya 20% dan terakhir penilaian akhir semester atau DIPAT ya, penilaian akhir tahun yaitu 20% juga. Itu kurang lebih ada 100% ya. Ini bobotnya ya. Ini untuk kontrak belajar siswanya ya. Ketentuan belajar kelas 7 semester 1 ya. Ketentuan berdasarkan surat edaran Distrik Kota Depok tentang pembelajaran tahun 2021-2022 memutuskan bahwa peserta didik mengikuti pembelajaran secara daring ya atau online dari rumah masing-masing ya. Ini edaran dari Dinas Kota Depok ya yang ditandatangani oleh Bapak Wali Kota ya. Jadi secara daring, kita belum bisa PTM ya, pembelajaran tatap muka belum. Tadi yang berencana mau ini karena Depok masih zona merah, mudah-mudahan kita udah zona hijau lagi ya, kita bisa aman belajar ya. Sama kamu juga waktu DST di kelas 6 mungkin masih dalam keadaan daring atau online. Pembelajaran bahasa Sunda dilaksanakan pada hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Jadi seminggu sekali itu hari Sabtu untuk pelajaran daring. Mungkin kalau normal tiap-tiap kelas mungkin beda-beda. 7A mungkin hari Selasa mungkin ya. 7B hari Rabu ya. Karena ini dalam daring ditentukan hari Sabtu. Jadi tugasnya setiap pembelajaran melalui Zoom meeting atau WA atau GCR atau Google Classroom ya dan sebagainya untuk bahasa Sunda itu disampaikan hari Sabtu. Jangan sampai ada yang nanya lagi. Hari Selasa nanya pelajaran bahasa Sunda apa, tugasnya apa? Ya. Jadi di hari Sabtu. Setiap sesi pembelajaran guru dan memberikan materi berupa file PowerPoint. Nah, ini kayak gini namanya ini PowerPoint ya. Ini PowerPoint ya. PowerPoint atau mungkin ada bentuk videonya. Nah, ntar ini materi-materinya ya. Ntar Bapak akan share ke wali kelas masing-masing untuk disampaikan di grup kelas masing-masing. Ya. Jadi materinya jadi dari guru pengampu rupanya bahasa Sunda, Kak Paiman atau prakarya, Pak Opik atau agama Bumuto ya, Taika atau Pak Indah atau Pak Adi ya. Ini ada bentuk PowerPoint, ada bentuk video dan sebagainya. Tergantung kebutuhan yang akan disampaikan oleh gurunya. Nah, dan setiap sesi belajar akan ada evaluasi belajar sesuai dalam bentuk soal latihan, tugas, dan ulangan. Nih, di sekolah SMP PGRI Depok Tengah, ya, kita punya situs online, ya, untuk pembelajaran untuk ulangan, ya, namanya ada namanya belgi.ddns.net
belgi.ddns.net. Nih, biasanya pada saat ulangan tengah semester atau PTS atau PAT akhir tahun ya, kita selalu melakukan namanya ulangannya pakai Bapak bilang situs sekolah ya, karena yang ini dari sekolah ya. Itu ada namanya belgi.ddns.net. Ini untuk ulangan, sifatnya yang ulangan sama-sama ya, ulangan umumnya ulangan PAT, ya, ulangan PTS tengah semester, ya. Kalau ulangan harian-harian atau tugas-tugas tergantung guru-guru yang memberi aplikasinya atau medianya, ya bisa media GCR, bisa WA dan atau PowerPoint dan sebagainya, ya. Tapi khusus untuk ulangan PAT dan PTS itu biasanya dari situs sekolah namanya belgi.ddns.net. Nah, ini untuk ketentuan belajarnya, ya. Aturan bagi siswa nih, mesti gini sama nih. Setiap anak kelas 7 wajib masuk. Nah, biasanya ada masuk ke grup WA kelas masing-masing ya. Ya, mungkin ntar kalau Bapak mungkin ntar WA belum bikin ya. Facebook juga belum bikin. Kalau Google Classroom udah bikin. Ntar akan Bapak sampaikan ya. Tiap-tiap kelas ya. Jadi setiap tugas, setiap ada pembelajaran ya untuk kenapa? Karena itu untuk mengontrol, untuk melihat Bapak keaktifan kamu ya sampai di mana gitu kan ya. Ya, pembelajaran jarak jauh ini ya tidak mungkin kan pokoknya setiap habis hari Sabtu, pokoknya sekarang belajarnya hari Sabtu nih. Terus ntar sore dikumpulkan ke sekolah, tidak mungkin kan karena tidak boleh datang ke sekolah kecuali mengikuti protokol kesehatan. Nah, sama nih. Setiap hari Sabtu tadi dibilang kan ya. Tuh, ini sama juga setiap anak ada bentuk video sama. Nih, ini sama juga kayak yang tadi ya. Nih, apabila selama proses belajar ada kesulitan mengenai materi atau evaluasi yang diberikan, boleh menanyakan kepada guru pengampu kelas masing-masing. Ya. Jadi kamu bisa mulai WA nih, ya. Gurunya siapa umpamanya? Pak, umpamanya. Tugasnya seperti apa sih? Contohnya apa? Ya. Tapi dengan syarat biasanya sebutkan salam dulu. Ini kan di sini ya. Ya. Biasakan mengucapkan salam terlebih dahulu. Nih, ya. Pokoknya kalau yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, atau yang non muslim, selamat pagi atau selamat siang ya, selamat sore ya. Ya. Terus perkenalkan namanya siapa, ya pokoknya nama kelas, namanya siapa ya, dari kelas berapa ya. Nih kita punya adab ya, karena di situ kan kadang HP-nya kan mungkin HP-nya Bapak nggak tahu. HP-nya punya ibunya atau bapaknya atau kakaknya kan ya, tidak tahu kan. Kalau diperjelas ini, perkenalkan diri nama dan kelasnya. Terus menyampaikan tujuan kali apa tujuannya umpamanya, menanyakan apa, ya, tugasnya halaman berapa atau berapa dibuat berapa gitu kan ya, disalin ke atau dikirim ke mana gitu kan. Nah itu. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih Bu, gitu kan ya. Jadi ada timbal baliknya. Dan tidak ada spam atau bercanda di chat personal maupun grup ya. Pasti spam itu tidak ada kata-kata yang tidak ya. Kadang-kadang suka ada yang kasih ya gambar apa gitu kan ya. Selama pelajaran daring, Bapak Ibu guru melihat penilaian sikap kalian. Nah, ini di sini ya. Tadi Bapak bilang kan, di bahasa Sunda ada 3 penilaian. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Karena kan Bapak nggak tahu sikap seperti apa kan ya. Yang hanya ada tulisan. Ya. Nah, itu juga sebagai acuan juga. Ya. Ya, dari tulisan juga bisa menilaikan sikap juga. Bisa melihat dari nilai sikap kamu sendiri. Ya.
sebagai seorang pelajar. Terus, nah, yang terakhir, materi atau pengenalan materi bahasa Sunda kelas 7 di semester 1. Sebenarnya satu tahun nih Bapak menyampaikannya itu semester 1 dan semester 2 ya. Tapi lihat dulu aja. Tapi ini Bapak perlu disampaikan juga karena materi atau bahasa Sunda itu kalau di PGRI itu diperkenalkannya itu di semester 1. Ntar untuk di semester 2-nya ada namanya pelajaran khusus kepegirian atau yang namanya PSPJ ya, pendidikan sejarah ya, untuk di PGRI. Nih, pertama ya. Pertama itu ya, tema 1 karena Bapak sebutkan tema karena yang di sebenarnya ini per bab ya. Ya, tema 1 yaitu judulnya Paguneman ya. Paguneman itu kalau kata bahasa Indonesia itu percakapan. Subtemanya mengidentifikasi kaidah, bentuk, struktur teks, dan aspek kebahasaan Paguneman. Jadi Paguneman itu percakapan, ya, obrolan, ya, percakapan satu arah, dua arah, ya, percakapan interaktif dan langsung, ya, percakapan tidak langsung. Ya, kalau gitu, kalau telepon kan tidak langsung kan ya. Kalau langsung ketemu itu langsung percakapan dua arah langsung ketemu. Yang kedua, tema kedua atau bab 2 ada namanya materinya kaulinan barudak. Kalau bahasa Indonesianya permainan anak-anak. Ya, di sini ada permainan anak. Ya, ada subtemanya mengidentifikasi jenis, ragam atau varian istilah dalam prosedur kaulinan barudak dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Ya, jadi ada subtemanya, ya, ada bermacam-macam permainan anak-anak, ya, permainan anak zaman dahulu yang Bapak akan sampaikan di tema kedua atau bab kedua, ya. Ini ada tema 1, tema ini pertemuan ya. Kalau Bapak sebut tema karena kita dalam keadaan daring, ya, Bapak sesuaikan. Tema ketiga yaitu pujian, ya. Pujian itu memuji, ya, bisa memuji itu maksudnya kayak memuji keagungan Allah, memuji keagungan Tuhan, ya, memuji keindahan alam, ya, ya. Dan ini ada aspek ininya, subtemanya mengidentifikasi bentuk, struktur, fungsi sosial dan serta aspek kebahasaan teks pujian. Maksudnya kebahasaan itu bahasanya yang ada bahasa itu ada di bahasa Sunda itu ada bahasa halus, ada bahasa loma, ada bahasa kasar. Ya, biasa tiap bahasa itu pasti ada bahasa tingkat-tingkatan ya. Kalau di bahasa Sunda ada bahasa halus, bahasa loma, ada bahasa kasar. Ya. Subtema tema keempat yaitu wawaran, ya, pengumuman, pemberitahuan, ya. Ya, ini wawaran. Subtemanya mengidentifikasi, memahami, dan menganalisa teks wawaran sesuai dengan kaidahnya. Ya, ini ada wawaran nih. Ini udah 4 bab. Ya. Terus tema kelima, ya, ada yang namanya pengalaman pribadi. Maksudnya itu ada tema pengalaman pribadi. Maksudnya pengalaman pribadi itu ya semacam umpamanya kamu pernah umpamanya pada saat liburan pernah main ke umpamanya ke daerah Bandung umpamanya, ya. Tapi dengan bahasa yang halus,
lemah atau kasar. Ini diperhatikan kebahasaannya. Ini pengalaman pribadi itu semacam mengalami pribadi, ya, atau mungkin pada saat bulan puasa apa-apa itu kan ya. Ini ntar ada pembahasannya. Terus yang keenam, tema 6, dongeng sasakala. Nah, ini dongeng ya. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng sasakala ini ada dongeng ya. Banyak dongeng sang kuryang kan ya. Ada apa namanya dongengnya? Dongeng Tangkuban Gunung Perahu ya. Atau ada kalau yang agak lucu-lucu ada bodornya dongeng Sikabayan kan ya. Ya. Ntar ada dongeng, ada materi untuk dongengnya, tapi khususnya di dongeng bahasa Sunda. 7. Iklan layanan masyarakat. Nah, ini semacam data dengan nama iklan ya. Ini biasanya pembahasan ini kita membuat suatu iklan atau poster untuk mengajak khalayak umum ya membuat atau umpamanya buanglah sampah pada tempatnya tapi pakai bahasa Sunda ya, atau jagalah kebersihan pakai bahasa Sunda, atau kalau di layanan ini taatilah rambu-rambu lalu lintas itu untuk umum juga ya. Ini mengidentifikasi, memahami dan mengasih teks iklan layanan masyarakat sesuai dengan kaidah maksudnya sesuai dengan manfaat-manfaatnya ya. Yang terakhir, tema 8, bab ke-8 ada sajak ya. Sama di bahasa Indonesia ya, ada sajak juga. Di bahasa Indonesia, bahasa Sunda ada sajak. Ya. Cuman sajaknya kalau mungkin di bahasa Indonesia ya, sajaknya ya siapa yang ini kan ya. Kalau di bahasa Sunda menggunakan bahasa Sunda ya. Ini sama juga kebahasannya atau serta isi amanat sajak itu sendiri. Yaitu ini materi yang akan dipelajari untuk bahasa Sunda ya. Ya. Sebenarnya satu semester itu 4 bab. Ya, mungkin insya Allah Bapak bisa membuat satu semester bisa 8 bab ya. Jadi bisa tersampaikan semua ya materi-materi yang ada di kelas 7 karena di semester 2-nya kita akan pelajarannya yaitu di PSPJ PGRI. Jadi ada pelajaran khusus ya. Tetap tadi yang ngajarnya Bapak juga ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dari 8 tema ini atau 8 bab ini dalam satu semester ya. Tapi tahun masih udah sampai ya, sampai ke sajak juga ya, sampai iklan itu ya. Bagaimana kita bisa mendeteksinya. Oke. Terus ada media pembelajaran bahasa Sunda nih. Bapak medianya yang pertama Zoom Meeting Live. Ya ini namanya kita pakai Zoom ya. Ini biasanya sebulan sekali atau mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali ya memakai Zoom Meet Live langsung ya. Langsung materi oleh Bapak Ibu guru disampaikan langsung mulai Zoom atau aplikasi Zoom Meeting Live ya langsung. Nih yang pertama. Yang kedua menggunakan aplikasi WhatsApp atau WA. Ya, mungkin kalau ntar Bapak mungkin tugasnya nih pakai WA, umpamanya ini ya. Tugasnya melalui WA ya atau dikirimnya bisa ketiga grup Facebook. Ada grup Facebook kelas 7A ya, atau karena kalau numpuk di Facebook sebentar penuh semua ya. Jadi ada juga nih Google Classroom atau GCR, Google Classroom ya, GC kami bilang GCR ya. Ini juga kalau di Google Classroom biasanya
ada kode-kodenya, ya. Ada kode untuk linknya, kode Google Classroom-nya, GCR-nya, ya. Terus ada Google, ada di Google Classroom ada kodenya, ya. Kelima, YouTube, ya. Mungkin bentuk video, ya. Untuk video di share ke YouTube, ya. Bisa dilihat sebentar biasanya kalau untuk YouTube hanya teman Bapak hanya tidak di ini, tidak untuk rumah, hanya untuk Bapak teman aja yang atau yang bisa terkontak pada itu sendiri. Nah, yang terakhir, ini tadi yang bilang menggunakan situs sekolah, ya. Ya, ada namanya kita punya untuk ulangan PATS atau PTS PAT-nya menggunakan belgi.ddns.net. Ya, ini bisa dipergunakan ini semua dari kelas 7, 8, 9 ya, mempergunakan untuk pada saat ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Ya, mungkin ada guru yang langsung mau ulangan harian menggunakan belgi.ddns.net, nggak apa-apa ya. Biasanya ini langsung cuman diklik dari Google, ya, dari Google klik belgi.ddns.net, langsung masuk ke aplikasi sekolah, ya. Ya, bentuk seperti apa? Ada entah itu ada ulangan PTS atau ulangan harian atau ulangan tengah semester, ya. Ini media-media pembelajarannya, ya. Ya, jadi tidak hanya di Zoom Meet tiap minggu Zoom meeting Zoom, enggak, ya. Ini Zoom meeting mungkin sebulan sekali gitu kan, ya. Nah, kalau ya mungkin bisa tiap hari bisa, ya. Ya, kalau ya karena ini suatu aplikasi, ya, suatu jaringan, ya, karena dari WA itu udah terbentuk grup atau grup kelas, ya, grup mata pelajaran bisa, ya. Kalau mungkin kalau untuk WA mungkin hampir tiap hari guru menyampaikan atau tugas atau segala apa yang dibutuhkan oleh gurunya. Sama di grup Facebook juga sama, ya. Tidak hanya menggunakan Facebook aja, ya, ada grupnya juga, grup Facebook kelas 7A, 7B, 7 sampai 7E. Ya, ada grup-grupnya, ya. Nih, yang keempat, Google Classroom, GCR-nya. Nah, di Google Classroom ini ada kode-kodenya, ya. Google Classroom untuk bahasa Sunda, ya. Ada kode linknya, ada kode-kodenya, ya. Jadi beda-beda ntar, ya. Jangan sampai kamu maunya pada masuk ke Google Classroom, ya. Ya. Kodenya untuk kelas 7A umpamanya. Ini ada kodenya, ya. Ntar Bapak akan share ke Ibu Bapak wali kelas kalian, ya. Ya. Ini untuk pembelajaran bahasa Sunda menggunakan Google Classroom-nya. Kodenya udah yang tertera di layar ini kan, ya. Seperti ini. Ini beda-beda nih, ya. Karena tiap kelas ada kode-kode tersendiri. Sama mungkin guru lain juga kasih dari bahasa Inggris, matematika, IPA, ya, sama. Ini ada kode untuk bahasa Sunda. Pak Iman udah membuat untuk kelas 7A sampai 7E. Itu untuk kode Google Classroom. Itu GCR, ya. Yang dari sini ada yang bertanya nggak? Ya. Apa yang perlu ditanyakan? Ya. Pak nanya, pakai buku latihan enggak? Ya. Kata Bapak bilang, untuk bahasa Sunda, ya, untuk bahasa Sunda, ya, Bapak hanya menggunakan satu buku aja, ya. Mau latihan, catatan di satu buku aja, ya. Umpamanya. Tetapi
mungkin buku itu Bapak akan mengecek tugasnya apa udah dicatat di buku atau latihan udah ada di buku apa belum, ya. Kemungkinan pada saat tertentu, ya, yang tidak tentukan, bukunya akan dikumpulkan, umumnya nih akan mengecek nih, umumnya kelas 7A dikumpulkan, umumnya pada saat ada pertemuan wali kelas, ya, karena Pak ingin tahu hasil saat pembelajaran di rumah, kamu mencatat apa tidak, ada hasilnya apa tidak, ya, ya. Jadi bukunya juga disiapkan, ya. Ntar mungkin dikumpulkan pada saat tidak tertentu kan, ya. Bila diperlukan kan tujuan nih, ya. Kalau pas ada kegiatan apa yang datang ke sekolah, ya, Bapak akan menyampaikan ke wali kelas kamu, ya. Untuk bahasa Sunda entar dititipkan ke wali kelas masing-masing, ya. Pokoknya kalau pada saat apa, umumnya kan ya, sama. Jadi setiap ada pembelajaran materi baik bahasa Sunda dan semua, kalau bisa semua mata pelajaran harus ada catatannya aja, tidak hanya di HP aja kan. Biasanya ada simpan di HP aja. Tapi bukunya tidak ada hasilnya. Karena untuk bahasa, ya, penilaian itu ada untuk menulis juga menulis. Maksudnya cara menulis itu ada penilaiannya juga. Ya. Tulisannya rapi apa gimana kan? Nah, apa huruf besarnya di mana, huruf kecilnya di mana kan? Ini untuk bahasa. Khusus untuk bahasa Sunda juga Bapak akan menerapkan seperti itu. Sekali lagi, bukunya, buku catatannya, ya, kapan-kapan mungkin akan dikumpulkan, tapi tidak tentukan, ya, untuk pembelajaran bahasa Sunda, ya. Jadi disiapkan bukunya hanya satu, ya. Mau latihan, mau catatan, ya Bapak akan situ, ya. Ya, itu untuk kode Google Classroom-nya kan dari kelas 3 sampai 7. Kita dikirim ke Bapak Ibu wali kelas, ya. Kelas 7 siapa? Kodenya apa ya? Ya. Itu untuk kodenya. Ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian untuk pengenalan materi, ya. Pengenalan materi bahasa Sunda kelas 7 di semester 1. Ya, ini sebenarnya 2 semester, ya. Ini disampaikan karena ada 8 bab, ada 8 tema yang udah Bapak sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, mumpung ada. Ya. Oke, kalau emang nggak ada bertanya, ya, Bapak akhiri, ya. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya. Kesehatan dan salam kepada orang tua kalian di rumah, ya. Kami dari para dewan guru, ya, ikut mendukung pembelajaran jarak jauh ini, ya. Apabila ada sesuatu tanyakan kepada wali kelas masing-masing, ya. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Oke. Satu lagi Bapak menyampaikan, ya, untuk pakaian, ya, baju, apabila yang baju SMP-nya yang belum ada logo OSIS SMP-nya, ya, pakai baju SD dulu, silakan dipakai dulu pada saat guru atau jumlab atau guru mengabsen. Mungkin biasanya guru itu selalu mengabsen, ya, absen foto kan. Nah, pergunakan baju yang ada. Kalau memang udah punya, biasanya udah punya yang ada logo SMP-nya, ya, pakai sesuai dengan harinya. Untuk Senin, Selasa, nih, kalau udah kamu dibagikan bajunya, untuk Senin, Selasa, memakai baju khas SMP PGRI, yaitu baju kotak-kotak atau yang warna ungu, pakai rompi, ya. Kalau udah dibagikan, Senin dan Selasa itu, kamu menggunakan seragam
baju kotak-kotak yang warna ungu, ya. Terus hari Rabu itu memakai baju putih biru, ya. Celananya pendek, roknya pendek bagi perempuan, ya. Sekali lagi, untuk hari Rabu seragam yang dipakai warna putih, warna biru. Terus biasanya ntar kalau dasinya udah dikasih memakai dasi, ya. Terus biasanya ada pakai topi dari SMP PGRI juga. Hari Kamis itu untuk atasannya batik, bawahannya biru, ya. Bukan warna putih ya. Kalau di SD masih ada batik warna putih. Tapi di PGRI batik bawahannya warna biru. Biru bisa rok biru tapi pendek, nggak pendek banget. Celana biru yang pendek. Itu hari Kamis. Nah, di hari Jumat karena tidak sekolah tidak menyediakan untuk baju hari Jumat. Kamu membeli baju seragam hari Jumat, baju kokonya warna putih polos. Sekali lagi, warna putih polos untuk baju laki-laki koko. Ya. Bagi yang non-muslim, pakai tangan lengan panjang, kemeja lengan panjang bagi non-muslim sama. Baik perempuan maupun laki-laki yang non-muslim memakai kemeja putih lengan panjang. Kalau yang laki-laki yang muslim memakai baju koko warna putih polos. Ya, karena sekolah tidak menyediakan baju untuk seragam hari Jumat, ya biar sama aja warnanya putih polos. Bawahnya baik laki-laki maupun perempuan warnanya itu warna hitam. Warna hitam untuk laki-laki celana panjang. Bagi perempuan roknya panjang, ya. Tapi bagi yang perempuan roknya bukan rok span ya. Ya. Karena ada roknya yang agak ini ya, tidak diperbolehkan. Terus bagi perempuan yang muslim memakai jilbab warna putih. Sekali lagi, jilbabnya warna putih di hari Jumat. Ya, bagi perempuan yang muslim. Nih, Bapak mengingatkan lagi nih. Kemudian masih ada yang bertanya juga. Seragamnya apa aja sih kebiasaan hari pembelajaran di SMP PGRI? Ya. Nah, yang terakhir nih sekarang hari Sabtu nih. Bapak untuk hari Sabtu pakaiannya pramuka ya. Tadi Bapak udah melihat ada yang lengkap ya, ada yang Adnan, ada siapa lagi nih? Saidina lengkap ya. Ada Raisa ya, lengkap. Pramuka ya. Kalau pramuka dikasih dari sekolah ya. Kita dari sekolah kan dikasih itu kan ya. Karena pramuka biasa sama pakai topi pramukanya, pakai pacunya ya. Ya lengkap ya. Bawahnya. Terus untuk yang muslim jilbabnya warna coklat. Disesuaikan dengan warna pramuka ya. Bagi yang perempuan muslim ya pakai jilbab warna coklat ya. Kalau yang non muslim ya tidak mau ke jilbab tidak apa-apa ya, sesuai dengan seragam yang biasa dipakai. Cuman pakaiannya pramuka lengkap pakai topinya ya. Itu Pak Iman menyampaikan kembali ya untuk seragam atau seragam harian di SMP PGRI Depok Jawa Tengah ya. Jadi ada Senin Selasa kotak-kotak nih dirangkum disimpulkan ya. Senin Selasa kotak-kotak yang udah diberikan dari sekolah. Hari Rabu putih biru ya. Hari Kamis batik biru ya. Hari Jumat pakaian muslim bagi yang muslim ya. Pakai kemeja panjang bagi non
non-muslim. Warna putih semua. Ya. Bawahannya warna hitam panjang. Hari Sabtu pakai pramuka lengkap. Itu untuk pakaian yang digunakan pada saat pembelajaran di SMP PGRI Depok Tengah. Ya, itu Bapak menyampaikan, waktu sudah mau habis ya, dilanjutkan dengan pelajaran matematika. Ya, kalau bisa sekali lagi profilnya kamu tampilkan biar Bapak Ibu guru bisa melihat kehadiran kamu di saat pada Zoom Meet ini. Ya, mungkin dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.